Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, students. How are you this morning? I hope all of you are in a good condition. Semoga puasanya masih kuat semua ya. Masih pagi soalnya. Dan today is 15 of Ramadan. Tanggal 15 Ramadan ya, kalau tidak salah ya. Sudah setengah bulan saja kita puasa. Jadi harapannya bisa sampai akhir nanti. Oke, guys, see you again in this meeting. Jumpa kembali dengan saya di pertemuan bahasa Inggris, di sesi kelas bahasa Inggris pada pagi hari ini. Well, sesuai dengan janji saya, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. That is about simple future tense. Simple future tense. Yang sebelumnya kalian sudah mempelajari simple past, itu masa lalu. Kemudian present continuous, itu yang terjadi sekarang. And now, today, you are going to learn about simple future tense, yaitu tenses yang akan membahas masa depan. Itu ya. Oke, kita langsung ke materinya. Ya. Simple future tense. Saya buka terlebih dahulu ya materinya ya. Oke. Oke. Oke, sudah terbuka materinya, yaitu simple future tense. Harapan saya semuanya menyimak sampai akhir, karena di akhir nanti akan ada latihan ya, sedikit latihan buat kalian untuk mengecek whether you already understand, apakah kalian sudah paham, or not, atau belum paham tentang materi ini. Kalau belum, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Oke. Simple future tense. Apa itu simple future tense? Simple future tense itu adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi. So, when you want to tell your friends, when you want to tell someone about something that is not happen yet, yang belum terjadi, itu kita menggunakan simple future tense. Atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan pastinya berakhir di masa depan juga. Itu ya. Jadi kalau ingin membicarakan sesuatu yang akan dilakukan di masa depan, itu kita akan memakai yang namanya simple future tense. Nah, yang dimaksud masa depan itu apa sih? Nah, atau kapan? Gitu. Masa depan itu ya bisa nanti, bisa besok, minggu depan, maksudnya minggu depan, bulan depan, tahun depan, nah gitu ya, atau hari Senin depan, nah, Lebaran nanti, nah itu semuanya masa depan, gitu ya. Itulah kalau kita ingin membicarakan hal yang belum terjadi, yang terjadinya itu nanti, kita menggunakan simple future tense. Ya, paham ya? Saya rasa tidak ada kesulitan untuk memahami pengertian dari simple future tense ini. Nah, ada dua cara untuk mengungkapkan simple future tense ini. Ada dua cara, yaitu pertama, menggunakan will. Will itu artinya akan. Gitu ya. Will, pertama menggunakan will. Will itu artinya akan. Terus yang kedua, itu menggunakan to be, am,
is, atau are sesuai dengan subjeknya nanti ya. Kalau I berarti am, kalau he, she, it menggunakan is, kalau you, they, we menggunakan are. Gitu ya. Nah, to be kalau diikuti dengan going to itu juga artinya akan. Nah, going to di sini, going, ini kan ada ing ya. Kalau ing kemarin kan penjelasannya present continuous, karena ada ing-nya. Tapi kalau dia digabungkan dengan to be, am, is, atau are, menggunakan going to, itu artinya menjadi akan. Jadi keduanya ini sama-sama artinya akan. Gitu. Nah, untuk di kelas 8 ini, saya rasa saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut ya, apa perbedaannya, penggunaannya, meskipun sebenarnya ada bedanya gitu. Kalau di bahasa Indonesia sama-sama akan, tapi sebenarnya ada bedanya. Tapi saya tidak akan fokus ke sana, biar kalian tidak bingung. Nah, yang perlu kalian pahami sekarang adalah keduanya ini sama-sama memiliki arti akan. Will, terus going to, itu juga akan artinya. Nah, kita langsung saja ke rumus kalimatnya. Untuk membentuk kalimat simple future tense, rumus positifnya ini mudah ya. Tidak seperti simple past kemarin yang agak sulit karena harus ada verb 2 yang harus kalian hafal. Kalau simple future tense ini kembali ke verb 1 dia. Ya, ini rumusnya kalau bisa kita lihat di sini ada subject, ada will, ada verb 1 diikuti dengan object. Nah, di sini hanya menambahkan will di sini. Simpelnya itu hanya menambahkan will. Terus diikuti dengan verb 1. Kita langsung ke contoh ya. They, ini subject, will take school exam next month. They, ini subject, will ini, take, ini verb 1, school examination, ini objek, next month ini keterangan waktunya. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Nah, gitu ya. Jadi hanya ditambahkan will di sini, kata will di sini. Menjadi artinya mereka akan mengikuti school examination, ujian sekolah next month, bulan depan. Nah, contoh lain, Budi will take public speaking class tomorrow. Budi akan mengikuti kelas public speaking besok. Budi ini sebagai subjek, will ini akan menandakan dia simple future tense, take ini verb 1, public speaking class ini objeknya, tomorrow keterangan waktunya besok. Gitu. Paham ya, anak ya? Jadi hanya ditambahkan will di sini. Nah, gitu. Terus contoh yang ketiga, ini yang menggunakan to be plus going to. Peter is going to move to his new house next week. Peter ini sebagai subjek. Nah, karena Peter ini laki-laki satu, nah, berarti to be-nya menggunakan is. Peter is going to. Nah, ada to be diikuti dengan going to. To be-nya is. Going to ini sudah di polanya, di rumusnya. Nah, is going to akan ya. Dini akan finish ini verb 1-nya menyelesaikan her homework. PR-nya tonight nanti malam. Nah, ini adalah beberapa contoh dan juga rumus yang dipakai ketika kita ingin mengungkapkan kalimat simple future tense. Suatu pekerjaan yang akan dilakukan di masa depan atau belum kejadian gitu ya. Belum terjadi. Nah, paham ya nak ya? Ini ya, kita ulangi lagi. Ini rumusnya subject ditambah dengan will yang artinya akan diikuti dengan verb 1. Nah, verb 1-nya ini nggak ditambahi apa-apa ya.
tidak ditambahi S, tidak ditambahi ES belakangnya, tidak berubah menjadi ED, atau tidak juga berubah menjadi ing. Gitu ya belakangnya ya. Jadi dia hanya verb 1 saja. Terus yang kedua, cara yang kedua memakai to be diikuti going to. Oke, ini yang positive sentence. Kita lanjutkan ke yang kalimat negatif. Oke, ini dia. Ini kalimat negatif. Kalau negatif bagaimana? Mudah. Dia hanya ditambahkan not di belakang will. Hanya ditambahkan not di belakang will. Maka artinya menjadi tidak akan. Oke. Ini will not. Masih diikuti dengan verb one, masih diikuti dengan objek. Yang cara yang kedua, to be is MR-nya diikuti dengan not dulu sebelum ditambahkan going to di belakangnya. Nah, ini sama-sama artinya tidak akan. To be not going to tidak akan, will not juga artinya tidak akan. Kita langsung ke contohnya. He will not join sport club at school. He, dia sebagai subjek. Will not, ini kan, will not, tidak akan. Join, ini verb one-nya, bergabung. Sport club, klub olahraga, ini objeknya. At school, di sekolah. Oke. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini dulu ya, biar nggak bingung. George will not pass the test because it's too hard. George tidak akan lulus tes karena terlalu sulit. Nah, will not pass the test. Tidak akan lulus tes. Contoh yang lain, you will not know the process until you try. Kamu tidak akan tahu. Kamu tidak akan tahu prosesnya sampai kamu mencobanya. Nah, will not know, tidak akan tahu. Ini, oke? Ya, ini yang menggunakan will not. Nah, will not ini sering disingkat. Will not ini sering disingkat menjadi won't. W-O-N-T. Nah, itu kalau digabung, will not ini bukan willen gitu ya, bukan willen, tapi menjadi won't. W-O-N-T. Nah, itu. Won't. Ini. Will not ini menjadi won't biasanya. Terus cara yang kedua, to be not going to. Kita coba lihat contoh yang kedua dan ketiga ini. They, nah, subjeknya they, maka to be yang kita pakai are. They are not going to go. Mereka tidak akan pergi ke puncak because of the weather. Mereka tidak akan pergi ke puncak karena cuaca. Ini harusnya to go to puncak gitu ya. Oke, ada yang kelewat satu kata. Nggak apa-apa. Terus contoh yang ini selanjutnya, Peter is not going to buy. Peter tidak akan membeli new house, rumah baru, tomorrow, besok. Nah, ini negatif memakai will not atau to be not plus going to. Sama-sama diikuti verb one. Sama seperti yang kalimat positif tadi. Oke, understand? Paham ya? Oke, mudah. Terus selanjutnya yang interrogative sentence atau kalimat tanya.
Untuk membuat kalimat pertanyaan simple future tense, sama caranya ada dua, menggunakan will dan to be plus going to-nya, tapi posisinya ini ada yang dirubah. Kalau yang positif dan negatif tadi subjeknya di depan, kalau kalimat tanya, itu kata will-nya atau to be going to-nya itu dipindah ke depan posisinya. Contohnya, ini kita lihat rumusnya dulu. Will, ini ditaruh di depan, diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb one, baru objek. Atau menggunakan to be dulu, is, am, atau are, diikuti dengan subjek, diikuti dengan going to. Nah, jadi yang awalnya subjek di depan terus to be menjadi to be dulu, baru subjek, baru going to. Verb one plus object. Ya. Contoh kalimatnya, will you come? Will you come? Kalau will tadi di tengah artinya akan, kalau dia ditaruh di depan artinya menjadi akankah, gitu ya. Akankah atau apakah? Will you come? Akankah kamu datang ke pestaku nanti malam? Akankah kamu datang ke pestaku nanti malam? Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, will John buy new car next month? Akankah John membeli mobil baru bulan depan? Nah, ini ya. Jadi ini will. Contoh yang nomor 4. Will you keep your promise? Will you keep your promise? Akankah kamu menepati janjimu? Nah, will you keep your promise? Akankah kamu menepati janjimu? Nah, ini kalau misalkan ada temannya yang curhat biasanya ya, jadi menepati janji, nggak boleh disebar-sebar. Nah, misal seperti itu. Atau contoh yang kelima, will you marry me? Nah, will you marry me? Apakah kamu mau menikah denganku? Yes. Atau akankah kamu mau menikah denganku? Nah, kira-kira artinya seperti itu ya. Jadi kalau will di depan itu artinya akankah atau apakah juga bisa. Tergantung kita yang memakai ya, kapan kita memakainya, artinya itu menyesuaikan. Terus yang memakai to be, subject going to bagaimana? Nah ini, contoh yang nomor 3. Is Julie going to watch Harry Potter movie next Sunday? Is Julie, nah, is ini to be-nya, Julie ini subjeknya, subjek, going to. Akankah Julie akan menonton film Harry Potter minggu depan? Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Urutannya seperti ini. Nah, to be-nya di depan, diikuti dengan subjek, diikuti dengan going to. Itu kalau cara yang kedua. Nah, saya coba ulangi lagi ya untuk yang pertanyaan ini. Ini mudah karena tinggal merubah posisi will-nya dipindah ke depan atau to be-nya dipindah ke depan. Nah, ini contoh-contohnya. Bisa kalian baca lagi di catatan kalian yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ini saya tambahkan, ini boleh dicatat ya sebagai tambahan, time signals atau penanda waktu yang sering dipakai di simple future tense itu apa saja? Nah, ini pertama tomorrow. Ini M-nya 1, R-nya 2 seharusnya. Ini ada kesalahan ketik. Tomorrow itu artinya besok. Tonight artinya nanti malam. This weekend, akhir pekan ini. Soon, segera. Later, nanti.
next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan. Nah, kalau ada next ini artinya yang akan datang gitu ya. Next holiday, liburan yang akan datang. Itu bisa. Ini adalah contoh penanda waktu yang sering dipakai di simple future tense. Oke ya, paham ya? Ini silakan dicatat di buku catatannya biar tidak lupa nanti. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup, ini ada latihan. Nah, saya mau kalian merubah 3 kalimat ini ke dalam bahasa Inggris, ya, menggunakan will dan to be, going to. Jadi satu kalimat ini diubah menjadi kalimat bahasa Inggris. Yang pertama itu menggunakan will. Nah, Tania will apa? Dan Tania is going to apa? Jadi satu kalimat ini nanti ada satu kalimat bahasa Indonesia ini nanti menjadi 2 kalimat bahasa Inggris ya. Itu. Tania akan pergi ke sekolah bulan depan. Ini kalau di bahasa Inggriskan itu bagaimana? Yang kedua, mereka tidak akan pergi ke sekolah besok. Nah, ini juga kalau dibuat ke dalam bahasa Inggris pakai simple future tense itu nanti menjadi bagaimana kalimatnya? Menggunakan will dan juga to be, going to ya. Terus yang ketiga, apakah Santi pergi ke sekolah minggu depan? Akankah Santi pergi ke sekolah minggu depan? Ini kalau di bahasa Inggris kan pakai simple future tense itu menjadi bagaimana kalimatnya? Menggunakan will dan to be, going to. Oke, paham ya? Nah, ini latihannya. Kalian jawab di kolom komentar. Nah, jawab di kolom komentar. Tuliskan nama kamu, tuliskan kelas kamu, dan baru jawaban kalian. Ketik di kolom komentar ya. Nah, saya tunggu. Saya berharap kalian bisa mengerjakan ini. Kalau kalian bisa mengubah kalimat ini menjadi bahasa Inggris, menggunakan simple future tense, menggunakan will dan to be, going to, itu tandanya kalian sudah paham materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Itu ya. Tapi saya berharap tidak mencontek gitu saja ya, tidak mencontek punya temannya ya, yang sudah ada di kolom komentar sebelumnya. Nah, jadi kalian kerjakan sendiri. Oke, thank you so much. Pada pertemuan kali ini kalian sudah join. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga menambah ilmu kalian. Dan semoga puasanya menjadi berkah karena digunakan untuk belajar. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next session.